sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good morning everybody. How are you today? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi bersama Miss Diana dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Kali ini kita akan mempelajari materi pertama pada bab 2 kurikulum 2013 yaitu mobilitas sosial. Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi direktur perusahaan? Kira-kira staf atau karyawan biasa bisa nggak ya jadi direktur perusahaan? Nah, menjadi direktur perusahaan tentu tidak mudah. Ada beragam cara untuk mencapainya. Salah satu caranya yang paling mudah adalah meniti karir sebagai karyawan biasa, bekerja dan bertanggung jawab sebaik-baiknya, kemudian mendapatkan prestasi dan promosi sehingga dapat menduduki jabatan direktur. Karyawan yang berprestasi dan mendapat jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Lantas, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial dalam mobilitas sosial mengandung makna individu atau kelompok masyarakat dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau hanya berpindah peran namun tidak merubah kedudukan. Lalu, apa aja nih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan mobilitas sosial? Adapun faktor pendorong dalam mobilitas sosial yang pertama yaitu faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Indonesia kan? Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara bisa mencapai jabatan politik yang tinggi. Artinya, struktur masyarakat Indonesia yang terbuka dapat mendorong mobilitas sosial. Yang kedua yaitu faktor individu. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama melamar pekerjaan di perusahaan yang sama. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukannya yang diwarisi oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial masyarakat yang lebih tinggi. Kalian juga ingin mengangkat status sosial kalian kan? Orang tua kalian juga selalu berpesan supaya kalian belajar dengan giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tua kalian. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Kalian dapat memperhatikan berbagai faktor masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan kesempatan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan kebutuhan dasarnya. Yang kelima yaitu faktor politik. Indonesia pernah mengalami kondisi politik yang kurang stabil, beberapa pemberontakan juga terjadi, yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Selanjutnya, kita juga harus tahu kira-kira apa ya faktor penghambat mobilitas sosial? Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah.
Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah dengan kualitas berbeda dengan sekolah untuk orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain, tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Apa sih social climbing? Social climbing atau mobilitas sosial vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena peningkatan status sosial dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya ketika guru yang mendidik, bekerja, bertanggung jawab, dan berprestasi diangkat menjadi kepala sekolah. Lalu, apa sih social sinking? Social sinking atau mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah mobilitas yang terjadi karena proses penurunan status sosial. Pada proses ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena adanya perubahan hak dan kewajiban. Contohnya, ketika seorang karyawan yang melanggar pada aturan perusahaan, ia akan diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa. Kemudian, apa itu mobilitas sosial horizontal? Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dalam satu lapisan yang sama. Contohnya, Pak Budi adalah salah satu kepala sekolah di salah satu SMP di Semarang yang sudah menjabat selama 8 tahun dan dipindahkan oleh Dignas ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Di Indonesia sendiri, saluran mobilitas sosial ada 6 jenis, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan pada seseorang yang berguna untuk bekalnya dalam melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, lembaga politik dengan contoh seseorang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Misalnya, pegawai bank yang meraih posisi tinggi di lembaga ekonomi. Selanjutnya, yang keempat adalah lembaga agama, contohnya adalah pemuka agama. Yang kelima, lembaga militer dan kepolisian. Pasalnya, banyak masyarakat yang menghormati kedudukan mereka. Dan yang terakhir adalah lembaga keluarga. Mobilitas ini terjadi dengan adanya pernikahan. Nah, sekarang perhatikan orang-orang di sekitarmu ya, seperti ayah, ibu, bibi, paman, kakak, atau tetanggamu yang pernah mengalami mobilitas sosial. Ceritakan mobilitas tersebut masuk ke dalam mobilitas sosial vertikal atau mobilitas sosial horizontal. Bagaimana? Sudah jelas ya mengenai mobilitas sosial? Semoga penjelasan dari Miss kali ini dapat diterima dengan baik ya.